Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam video kali ini saya akan menjelaskan tentang bagaimana caranya kita bisa menemukan kata kunci yang tepat untuk produk kita menggunakan Google Keyword Planner. Tampilannya kurang lebih seperti ini. Oke, kita bisa masuk lewat menu Tools and Settings yang ada di atas ini. Lalu kita klik Keyword Planner. Oke. Nah, seperti ini tampilannya. Lalu kita klik Discover New Keywords. Nah, di sini kita akan diminta untuk memasukkan kata kunci ya. Saya sebut ini adalah ide kata kunci awal yang berawal dari asumsi kita. Oke, bagaimana orang bisa menemukan produk kita dengan kata kunci yang mereka ketikkan di mesin pencari. Kira-kira apa? Nah, di sini saya akan coba kata kunci tentang kaos anak. Oke, kira-kira seperti apa? Nah, ini. Ide kata kunci awal ini idealnya adalah 2 sampai dengan 3 kata. Kenapa? Karena kalau misalkan satu kata kunci saja, satu kata maksudnya, itu hasilnya akan terlalu berat atau terlalu melebar. Oke, di sini saya masukkan 2 sampai dengan 3 kata. Oke, kaos anak, baju anak, kaos anak murah, karakter, dan yang lain. Oke, selanjutnya akan saya kopas kata kunci ini dan masuk ke sini. Oke, sudah masuk ya semuanya. Lalu selanjutnya kita klik Get Results. Oke, sudah kelihatan hasilnya kurang lebih seperti ini. Nah, ada beberapa hal yang harus diperhatikan oleh teman-teman di sini ya. Yang pertama adalah lokasi, di mana kita bisa memasukkan beberapa lokasi negara ataupun kota. Oke, seperti ini kurang lebihnya, mirip-mirip seperti Facebook Ads ya. Bandung seperti ini. Lalu selanjutnya ada bahasa juga. Bahasa di sini juga cukup penting, tergantung produk yang dijual oleh teman-teman, apakah produk lokal atau produk luar ya, bahasa Indonesia atau bahasa Inggris ini ada juga. Terus selanjutnya search networks, kita pilih yang Google and Search Partners biar jangkauannya lebih luas dan hasilnya lebih banyak. Oke, terus ini kata kunci yang kita inputkan tadi ya. Di bawahnya ini ada beberapa kata kunci yang direkomendasikan oleh si Google, tapi kita tidak wajib untuk mengambilnya. Kalau misalkan memang ada yang cocok, betul-betul tepat, silahkan. Tapi kalau misalkan tidak ada, kita abaikan. Contohnya misalkan ya, ini grosir baju, ini broad ya, karena bukan baju anak juga. Nah, ini contohnya seperti ini, begitu diklik langsung masuk ke sini. Hapus lagi, kita coba lagi. Oke, terus selanjutnya di sini ada grafik juga, tapi tidak usah terlalu dihiraukan. Di bulan Mei ini kelihatan melonjak ya. Biasanya itu momen bulan puasa. Oke. Nah, di sini sudah mulai kelihatan nih hasilnya nih. Kata kunci yang saya inputkan tadi ya. Ada beberapa pencarian. Terus di sini juga ada jualan setelan anak. Ternyata nggak ada pencarian ya. Berarti itu artinya asumsi yang salah. Kita hapus aja asumsi yang salah tersebut. Setelan anak. Oke. Nah, muncul lagi. Ya, sekarang semuanya ada pencarinya di sini. Oke. Tapi jika diperhatikan, turunan kata kuncinya ini adalah turunan kata kunci yang broad atau luas ya. Ya, tiba-tiba ada jumper bayi, baju Elsa. Ini broad, ini broad. Oke. Gimana caranya kita bisa menemukan kata kunci yang tepat, lebih tepat lagi gitu ya. Oke, di sini ada yang namanya filter. Oke, di filter ini kita akan memasukkan kata kunci atau kata ajaib ya, atau buying keywords di sini. Oke, saya ulangi lagi. Di sini klik add filter, lalu klik keyword text. Di sini ada 2 pilihan, contents, does not contains. Kita pilih contents. Nah, buying keywords ini seperti apa? Kurang lebihnya sudah saya kumpulkan juga. Nah, ini adalah beberapa buying keywords ya. Jual, murah, grosir, harga, supplier, distributor, dan yang lain. Karena kalau misalkan orang hanya mengetikkan kata kunci kaos anak saja, bisa jadi mungkin dia sedang mencari gambar, belum berniat untuk beli. Oke. Nah, ketika kita inputkan buying keywords ini, itu akan lebih tertarget. Ada beberapa
kata yang bisa kita ambil ya, misalkan jual, murah, grosir, harga, supplier, distributor, reseller, luar biasa banyak sekali ya. Nah, tapi lebih baik kita masukkan satu persatu, jangan langsung semuanya. Kita misalkan masukkan dulu jual. Oke, oke. Nah, di sini mulai kelihatan jual baju anak murah, jual baju anak grosir. Yang pasti adalah kata kunci yang muncul sekarang mengandung kata kunci jual dan related dengan kaos anak, baju anak, dan lain-lain. Oke, jadi caranya adalah menggabungkan ide kata kunci awal ini lalu difilter dengan buying keywords. Oke, muncullah seperti ini. Oke, nah di sini ada filter. Klik dulu ini nih, average monthly search. Ya, nah ini adalah fungsinya untuk mensortir mulai dari yang terbanyak atau mulai dari yang tersedikit. Kita klik lagi biar munculnya paling banyak. Nah, seperti ini. Oke, sudah muncul nih kata kunci ini. Apa selanjutnya yang harus kita lakukan? Nah, kita harus lihat juga beberapa hal ya. Di sini ada kata kunci. Di sini adalah jumlah pencarian rata-rata setiap bulannya. Oke. Terus selanjutnya di sini ada grafik ya. Grafiknya seperti apa? Seperti biasa ini momen bulan puasa. Tapi jangan terlalu dihiraukan juga grafik. Yang penting kita dapat traffic dari situ ya. Terus competition, di sini high semua ya, high semua. Artinya banyak yang bermain di kata kunci ini, tapi abaikan juga karena kita bakal eh, membedah bagaimana caranya kita bisa mengalahkan kompetitor kita meskipun dengan bid yang lebih rendah. Oke, terus selanjutnya ada bid ya, ada bid di sini. Suggestion bid yang dimunculkan oleh si Google. Ada top of page bid, ada juga yang rendah, ada juga yang tertinggi ya. Jika misalkan teman-teman pengen masuk halaman satu secara otomatis, kurang lebih ini bidnya cukup tinggi ya. Tapi kita abaikan juga ini. Nah, ini yang akan kita lihat. Tapi sebetulnya kita masih tetap bisa mengalahkan kata suggestion bid yang ada di sini. Oke, nanti kita akan dibahas di modul berikutnya. Oke, ini kurang lebih muncul seperti ini. Selanjutnya apa yang kita lakukan adalah mendownload ide kata kunci ini. Oke, sudah terdownload ya, sudah masuk. Oke, berikutnya apa? Berikutnya kita masukkan kata kunci atau buying keyword lainnya. Misalkan murah. Oke, murah. Nah, ini murah lebih menggila lagi hasilnya ternyata ya. Ada 1000 pencarian. Wah, ini banyak banget. Oh, banyak banget, banyak banget, banyak banget. Ini nanti kita bakal pilih lagi ketika kita setting campaign. Nggak semuanya kita pilih juga, oke? Ya, ini lihat sudah terfilter mulai dari yang paling banyak sampai yang paling sedikit dengan mengklik average monthly search ini. Oke, selanjutnya apa yang dilakukan? Kita download lagi. Jadi kita download per buying keywords. Kenapa? Karena nanti eh, si per buying keywords ini akan kita gunakan untuk ad groups sebagai ad groups ya yang akan kita bahas nanti di modul setting campaign. Selanjutnya apalagi saya mau masukkan yang lainnya, grosir misalkan. Klik lagi. Nah, ini lebih banyak lagi. Grosir baju anak impor, ya, baju anak grosir dan lain-lain. Oke, ya, ada ribuan sampai dengan ratusan kata kunci yang potensial, ya. Mereka sedang mencari produk. Oke, apa yang selanjutnya kita lakukan? Ya, kita klik lagi, download. Oke, begitu setelah tersimpan, kita rapikan di satu folder ya. Seperti ini biasanya yang saya lakukan. Di dalam satu folder ada kaos baju anak Bandung, kaos baju anak grosir. Nah, saya sematkan si buying keywords ini di ujung penamaan ya, di ujung penamaan. Bandung, grosir, jual, karakter, murah, supplier, dan lain-lain. Oke, nah disimpan dan data ini akan kita gunakan besok untuk setting campaign. Oke, nah terakhir rumusnya adalah
Pertama, masukkan ide kata kunci awal ya yang terdiri dari 2 sampai dengan 3 kata. Setelah itu, kita lakukan filter dengan buying keywords. Oke. Nah, ini kurang lebih seperti ini ya. Oke. Terima kasih. Selamat mencoba teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.